Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam ta'lim kami sampaikan kepada seluruh hadirat berjuang yang insya Allah mudah-mudahan perjuangan ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Perjuangan dengan niat yang baik untuk memberikan kesejahteraan kepada keluarga, memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Insya Allah Allah berkahkan rezekinya, diberikan rezeki yang halal, diberikan rezeki yang penuh keberkahan. Khusus kepada Bunda yang telah menjemput kita semua di bandara, dan wasilah daripada beliau saya bisa hadir di tengah-tengah antum semua. Insya Allah mudah-mudahan wasilah ini silaturahmi yang terus panjang sampai ke hadapan Allah. Silaturahmi yang akan bisa membawa sebagai lontaran mata rantai yang sehingga kita terseret sampai ke dalam surga Allah. Khusus fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadana min al-qadi jahli wa tayyajin ila nuril islami wa ilmi wa hikmati wa imani wa nuri wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamdi ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa kanadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhari ma'dini sirrika al-asma' fa'hum sufurun najati Dimana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah dari mulai pagi menjelang siang yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita juga minta kepada Allah tidak keluar dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni. Tetapi dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan segala keberkahan, dengan segala kenikmatan Allah memberikan kita tanpa memilih siapapun, dia pasti akan mendapatkan nikmat dari Allah tanpa terkecuali. Baik mereka beriman maupun mereka tidak beriman kepada Allah pasti akan diberikan kenikmatan. Tapi alhamdulillah kalau kita yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan kita keimanan dan serta kenikmatan dunia sampai di akhirat. Amin. Dan bagi mereka yang jauh dari Allah, maka mereka orang-orang yang tidak akan mendapatkan kenikmatan akhirat, hanya diberikan kenikmatan urusan dunia. Setiap apapun yang diberikan oleh Allah, Allah pasti akan selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Barang siapa yang mau.
Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an beliau mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil hanya orang yang beriman. Yang diminta oleh Allah cuma bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa yang diartikan di dalam takwa? Ada 3 ketentuan yang berada di dalam ketakwaan, serta ketakwaan ini dengan yang sebenar-benarnya takwa. Yang pertama, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, dan ini ayat sering kita dengar. Ini ayat selalu yang membawa kita ini untuk dijadikan satu perhatian khusus. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah yang pertama ini, wa in ta'adzana rabbukum. Apa manfaatnya dengan ayat yang diawali dengan wa in ta'adzana rabbukum dan Allah memberikan izin kepada mereka? Hanya orang yang memberikan izin yang pantas bersyukur kepada Allah. Jika mereka tidak diberikan izin, maka mereka akan jauh dari rahmat Allah. Maka orang yang bersyukur, maka Allah akan tambah. Syukur ini betapa besar. Ada orang yang syukur kepada Allah, ada orang yang syukur kepada siapa. Ini ada 2 nih. Mudah-mudahan kita tergolong manusia yang syukur kepada Allah. Amin. Siapa manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah? Nabi Muhammad SAW. Di dalam satu riwayat, datang 2 sahabat mengetuk rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Ya Aisyah, khabarni. Wahai Aisyah, kabarkan kepada kami apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sedangkan kami tidak mengetahui. Kami tidak melihat karena engkau yang selalu berada di dalam bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau dengan tetesan air mata, Siti Aisyah mengatakan, wahai ashabi Rasulullah, wahai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang malam giliran Rasulullah ke rumahku, kata Siti Aisyah. Begitu datang ke rumahku, kita tahu betul Siti Aisyah istri yang paling muda, yang jauh umurnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala Rasulullah datang ke rumah Siti Aisyah, lalu saat Siti Aisyah menceritakan kepada para sahabat, Rasulullah meminta izin kepadaku karena ini malam adalah malam giliranku. Ya Aisyah, bolehkah aku beribadah kepada Allah? Maka Siti Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, silahkan. Aku adalah manusia yang paling beruntung. Dari masyrik ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, mereka berbondong-bondong ingin berdekatan denganmu. Tapi malam ini nanti aja, biar saya selesai dulu, ya. Ya terus aja masuk, nggak apa-apa. Sambil aja terus, nggak apa-apa. Jamaah kalau bisa ada yang maju, biar jamaah yang di belakang bisa masuk. Agak majuan. Yang di paling belakang yang masih ada selah, silakan masuk. Ya. Ini sama tak lembur apa kok? Ini. Hasil jepin dulu. Pimpinan itu kurang atas bintang pada dia atas. Tapi pimpinan atas. Lisbon, ada menang wae. Kita menang. Ayo berjuangan mangga foto. Sudah boleh dilanjut. Jadi yang belakang biarin cari tempatnya, yang depan kita terusin ya. Lanjut. Lalu hari ini saya ceramah di stop.
Sopan. Yang pertama, Kita maaf, Habib. yang di dalam pertama antusias dari umat Rasulullah SAW. Bukan karena kita berkumpul karena Nabi, semua ini berkumpul karena cinta. Betul? Mudah-mudahan cinta ini diabadi oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi. Saat di mana sahabat Rasulullah SAW datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, lalu beliau mengatakan, "Khabirni ya Aisyah, kabarkan kepada kami apa yang telah Nabi lakukan di dalam sehingga kami belum pernah bisa melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW." Lalu Siti Aisyah dengan berlinang air mata beliau mengatakan, "Datang satu malam Rasulullah giliran datangnya ke rumahku. Saat beliau masuk ke dalam rumahku, beliau mengatakan, 'Ya Aisyah, bolehkah aku menjadi seorang yang beribadah di malam ini untuk Allah?' Maka beliau mengatakan, 'Maka silakan ya Rasulullah. Apa aku adalah manusia yang paling beruntung. Dari masyriq ila maghrib, dari barat sampai ke timur, orang berbondong-bondong ingin dekat denganmu, ingin bersalaman denganmu, ingin melihat wajahmu. Namun di saat ini aku adalah wanita yang paling beruntung,' kata Siti Aisyah. 'Engkau datang di dalam rumahku, engkau berada di dalam satu kamar bersamaku ya Rasulullah. Bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku. Engkau tidur di atas dipan bersamaku. Bahkan kau satu selimut denganku ya Rasulullah.' Ini Siti Aisyah, ini istri yang paling solehah. Sampai Nabi SAW sebenarnya kalau Siti Khadijah dikasih umur panjang, ada satu hadis beliau mengatakan, jika Khadijah belum dipanggil oleh Allah, maka aku serahkan cintaku seutuhnya untuk Siti Khadijah untuk khusus satu istri. Ini kehebatan dari Muhammad SAW. Tapi ya apa boleh buat, sebenarnya pernikahan betul, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahnya Nabi. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan nikah 2, 3, 4 itu merujuk kepada ayat diperbolehkan, tapi di dalam hukum yang sebenarnya adalah makruh. Paham ya? Makruh. Makruh. Tapi mereka yang mapan wajib hukumnya. Yang mapan, yang sanggup, maka dia wajib hukumnya. Kenapa? Membantu. Ini niatnya. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍaha beliau mengatakan, jika engkau ingin beribadah silakan ya Rasulullah. Rasulullah bangkit dari tempat tidurnya, Rasulullah bangun, masuk, ambil wudu. Setelah beliau keluar, beliau salat 2 rakaat dengan berlinang air mata. Dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, Rasulullah meneteskan air mata. Tanpa disadari, satu malam itu sampai terdengar Bilal bin Rabah mengumandangkan tarhim. Kalau kita bilang jadwal imsakiyah, 10 menit lagi mau isya, mau subuh, Sayyidina Bilal memanggil, as-salatu khairun minan naum, as-salah, aqimus salah, udah memanggil. Sampai saat Bilal bin Rabah memanggil untuk salat berjamaah, maka Rasulullah hentikan salatnya. Siti Aisyah nggak disadari, ini kerudung ya, kalau kita bilang khimar ya. Ini kalau boleh dibilang bisa diperes. Siti Aisyah pun juga menangis. Melihat keadaan Rasulullah, Siti Aisyah terus ikut menangis. Lalu setelah Rasulullah salam, Rasulullah angkat tangan, lalu ditanya oleh Siti Aisyah, istri yang paling banyak mengeluarkan sirah hadis, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena umurnya pernikahan dengan Rasulullah hidupnya lama. Sampai Siti Aisyah menghadapi saat di mana Rasulullah di dalam ajalnya. Maka di sini Rasulullah SAW ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu setiap gerakan ada tangisan di dalamnya ya Rasulullah? Apa jawaban Sayyidina Muhammad SAW? Satu jawaban tadi, ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Kita tahu betul Nabi Muhammad memegang kunci surga. Kita tahu betul yang pertama kali akan masuk ke dalam surga adalah Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad setiap malam terus menangis kepada Allah, cuman mengatakan, tidakkah boleh aku bersyukur kepada Allah?
Maka Rasulullah menceritakan di dalam riwayatnya, ada sebelum aku dilahirkan ke dunia ini dari rahim ibuku, satu orang Nabi jalan di saat dimana kalau kita bilang di gurun, melihat satu batu kecil mengeluarkan air cukup deras. Lalu ditanya oleh Nabi tersebut, wahai batu, apa yang membuatmu mengeluarkan air cukup deras? Jawaban batu tersebut, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mendengar Allah menciptakan surga dan neraka. Dan neraka ini diisi bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Maka aku khawatir aku dijadikan bahan bakar api neraka. Batu kecil takut untuk masuk ke dalam neraka. Lalu Nabi Allah tersebut mengangkat dua belah tangan, ya Allah, masukkan batu ini ke dalam surga. Lalu saat setahun berikutnya Nabi Allah tersebut melewati lagi, ngelihat ini batu lebih deras keluar airnya daripada yang lalu. Ditanya lagi, wahai batu, apa lagi yang membuatmu mengeluarkan air cukup deras? Ternyata batu ini menangis. Yang pertama, dia nangis takut untuk dijadikan bahan bakar api neraka. Tapi yang kedua, wahai Nabi Allah, saat ini aku mengeluarkan air mata, aku bersyukur kepada Allah, doamu dikabulkan oleh Allah, dan aku tertulis menjadi penghuni syurga ya Allah. Batu bisa syukur kepada Allah. Batu tahu diri kalau dia sebagai hamba Allah. Sekarang saya mau tanya, kita ini hamba Allah atau bukan? Kata siapa? Kata siapa? Saya. Kita kan kepedean. Betul ya? Ya. Kalau kita ngaku kita semua hamba Allah, tapi yang dikatakan hamba oleh Allah di dalam Al-Quran jelas di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dikatakan seorang hamba. Nabi saat dikatakan seorang hamba dapat dua pertanyaan. Ya Muhammad, malaikat Jibril diutus oleh Allah, wahai Jibril, tanya kepada Muhammad, dia ingin menjadi seorang raja apa ingin menjadi seorang hamba? Saat itu ditanya, wahai Rasulullah, Allah mengizinkan aku untuk bertanya kepadamu, engkau ingin menjadi seorang hamba atau ingin menjadi seorang raja? Jawaban Nabi langsung kontan, gak pakai mikir. Kalau kita ditanya mau kaya apa mau jadi hamba Allah? Hamba Allah. Hamba Allah. Jawabannya pasti dua-duanya. Makanya Nabi gak diutus perempuan. Nabi laki-laki, kenapa berprinsip? Sampai Nabi SAW mengatakan di dalam ini hadis sahih ya, maafin. Sampai Nabi mengatakan jangan pernah mengajak musyawarah perempuan. Tawar. Ini gak bakal selesai. Jadi satu keputusan bisa diambil dua keputusan. Contoh, laki-laki lagi ceramah yang ketopik siapa? Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Nabi SAW adalah seorang manusia yang betul-betul di dalam satu prinsip jawabannya dengan singkat. Saat ditanya oleh malaikat Jibril, jawabannya satu. Wahai Jibril, sampaikan kepada Tuhanku, aku ingin menjadi seorang hamba. Wahai Rasulullah, jika engkau ingin menjadi seorang raja, itu gunung Uhud sepanjang 7 kilo mau diganti sebagai emas. Gunung Uhud mau diganti emas. Kalau di sini yang ditanya, mau jadi orang kaya atau mau hidup berkah? Kaya dan berkah. Kalau saya ditanya begitu, saya pasti jawab, saya pengen jadi orang kaya yang berkah. Betul nggak? Betul. Tahu berkah? Berkah itu tahu cabai? Tahu. Pernah lihat cabai? Pernah. Apa rasanya? Pedas. Seperti hidup kita.
Pedasnya bisa dilihat? Tidak. Bisa dipegang? Tidak. Bisa ini apa? Rasa. Begitu pun rasaku kepadamu. Berkah juga begitu. Berkah itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, tapi bisa Dirasakan. Contoh paling simpel. Duit di kantong belum habis, udah datang lagi. Itu namanya berkah. Amin. Paham? Kalau duit paham sudah. Ahlinya. Yang pertama, Nabi mengajarkan kita bersyukur. Yang kedua, orang yang bersyukur bukan orang yang sembarangan. Orang yang syukur pasti dia memiliki iman. Wajib memiliki iman. Kenapa? Kalau orang nggak beriman nggak akan pandai bersyukur kepada Allah. Yang pertama syukur. Yang kedua harus memiliki iman. Kalau iman dan syukur ini menjadi satu, maka akan timbul yang ketiga. Apa yang ketiga? Takwa. Berkah mau urusan tadi. Timbul yang ketiga namanya. Maka syukur akan ditempel dengan orang yang beriman. Orang yang beriman dan orang yang pandai bersyukur pasti dia orang yang bertakwa kepada Allah. Di antara ketiga kita yang mana? Gak usah dijawab, gak usah jawab. Kalau dijawab kita malu. Soalnya tiga-tiganya gak ada di hidup kita. Kadang manusia ini maaf. Saya kalau ceramah, saya ada kajian dimanapun saya selalu mengatakan kita ini hidup kalau sekarang yang kita anganin semuanya jadi baik. Permintaan kita macam-macam di hadapan Allah. Ya. Kita maunya semua permintaan kita diturutin sama Allah. Ya. Betul apa? Ya. Itu sifat Manusia. Laki mau perempuan sama gak ada beda. Setiap keinginan pasti, semuanya pasti, mau diterima pasti. Tapi Allah cuma minta satu sama kita. Tidak, Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Cuma satu. Allah menginginkan kita ibadah. Allah nggak minta, wahai para pejuang devisa, carilah rezeki yang banyak, setor kepada saya setiap bulan 1 miliar. Allah nggak minta. Allah cuma minta sisihin 2,5% setiap tahun. Itu pun rezeki yang dihendapkan, bukan rezeki yang dipakai. Kalau emas yang kita pakai nggak dihitung, yang ditaruh itu dihitung, yang disimpan duitnya nggak kepakai itu dihitung. Kenapa? Allah sayang sama kita. Allah bukan kalau kayak kita ini rentenir. Cuman Allah meminta kita ini ibadah. Tapi permintaan kita, 3 permintaan kita ini wajib dan ini pasti di dalam doa. Yang pertama, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Mau rezeki banyak? Itu kan doa kita? Ya. Betul. 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 Ada. Saya mau tanya. Boleh. Tanyalah. Saya nanya, kan gilirannya kan ada giliran ibu yang nanya saya. Sebelum saya ditanya banyak, saya tanya dulu yang banyak. Ibu butuh rezeki banyak? Betul. Buat apa? Buat tidur. Buat tidur di akhirat. Rezeki banyak buat apa? Ibadah. Ya. Buat apa? Sedekah. Terus? Mencukupi keluarga. Haji. Terus? Membahagiakan orang tua. Yang tengah? Membahagiakan orang tua. Membahagiain orang tua. Nyekolahin anak, keluarga. Ya. Sebelah kanan? Semuanya baik. Semuanya yang dipikirinnya baik. Kenapa? Karena duitnya nggak kelihatan. Betul kan? Betul. Uang nggak ada. Ya. Beda lagi. Ya. Syaitan ikut campur. Makanya Allah kasih rezeki kita segini-gini aja. Kenapa? Maaf, kita makan sehari kalau siangnya aja makan langsung 4 piring atau 1 piring? 1 piring. Makan itu satu suap apa langsung sepiring? Satu suap.
suap, 1 sendok. Kali lapar bener. Satu sendok. Pastinya 1 sendok. Dan kita makan siang 1 piring cukup, dan itu sudah sampai begah kitanya. Ini pun rezeki. Allahumma ini siang doa kita dikabulin bersama. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai ke rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Amin. Manfaat rezekinya. Dapatkan manfaat. Mintanya apa? Nabi SAW mengajarkan kita di dalam doa, ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin. Itu doa yang diajari oleh Nabi. Makanya doa itu hati-hati, jangan pernah salah doa. Doa kita salah diaminkan oleh Allah, selesai hidup kita. Makanya kita nggak boleh tuh diajarin sama Nabi mintanya sabar. Ya Allah, tambahkan hamba kesabaran. Itu dilarang. Mintanya apa? Ya Allah, berikan kami setiap permasalahan itu ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang sulit pasti ada jalan, tenang aja. Allah nggak bakal kabur ninggalin kita, enggak. Tapi Allah ngasih kita yang sempurna buat kita. Doa yang kedua, dan ini doa yang paling sering juga kita minta. Yang kedua, kita selalu minta, ya Allah, panjangkan umur kami. Amin. Mau panjang umur? Amin. Yang mati kita doang sendiri. Hati-hati dalam doa. Yang lain sudah meninggal dunia, kita cuma sendiri. Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, masuk yang lahat sendiri, ngukur diri sendiri. Nggak enak juga. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Makanya salah satu ini kan silaturahmi. Apa kata Nabi? Orang yang pandai silaturahmi, Allah panjangkan umurnya. Belum selesai udah amin. Lalu dijelasin, emang mau panjang umur, yang lain mati kita doang sendirian. Nggak mau. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Saya punya teman, silaturahminya rajin nih, tapi umur 30-40 meninggal dunia. Katanya panjang umur. Silaturahminya apa? Saking rajinnya tiap pagi ngopinya di rumah saya. Itu bukan rajin, namanya ngerepotin. Apa? Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad beliau mengatakan, orang yang dikatakan panjang umur ini bisa dikatakan dia 40 tahun atau 30 tahun dia meninggal dunia, tapi catatan amal ibadahnya lebih daripada umur. Paham ya? Sholat malamnya bagus, sedekahnya bagus, menghibur orang senang. Makanya di dalam timbangan mizan paling besar amal ibadah itu, saya kasih amalan, gak pakai modal, gak pakai tenaga. Timbangan di yaumil qiyamah berat, pahalanya gede. Apa itu? Mau gak? Kepol. Giliran begitu mau. Giliran ibadah nggak mau. Tahu nggak? Yang bikin senang, yang pertama senyum. Senyumin aja. Makanya saya kalau di foto dimanapun saya selalu senyum. Kenapa? Yang bikin saya gaya tarik saya senyum. Lagi orang kalau melihat muka cemberut mana enak. Seganteng apapun muka cemberut nggak enak dilihatnya. Secantik apapun nggak akan enak. Coba ibu lihat senyum. Gak dilihat judes, gak dilihat sakit hati, kan enggak. Ya dilihat pasti senang.
Dan yang saya hadapi saat ini, semua yang hadir di sini, ini calon bidadari. Pernah lihat bidadari surga? Sama sekali. Tengok kanan kiri. Karena tidak di surga itu nggak ada bidadara. Ada bidadari. Yang itu menciptakan perempuan yang seperti apa? Yang memiliki harkat, martabat dan kehormatan. Mereka adalah istri yang salehah, perempuan yang menjaga kehormatan, mereka yang menjunjung tinggi suami dan orang tuanya. Amin. Bu, Neng, ini udah di dalam. Balik kita jadi di luar, di dalam. Sedalam apa yang iya. Dalam. Bu, Dalam. Yeay. yang dari Cirebon ada nggak? Angkat tangan Cirebon. Jawa. I love you so much. Kuningan ada? Ibu Kuningan? Di mana? Amira Ramal, tetanggaan. Mudah-mudahan hari ini kita jadi saudara semua juga. Ibu yang dirahmati oleh Allah. Amin. Senyum itu memberikan pahala yang besar. Amalan yang paling ringan gak punya modal dan gak bikin kita capek, cuma senyum. Saat video call sama keluarga, senyum. Jangan pernah meninggalkan beban kepada keluarga yang ada di luar sana. Berikan kesenangan, berikan kebahagiaan. Bu, setiap manusia itu pasti punya masalah, betul? Setiap masalah harus diselesaikan nggak? Harus. Selesaikannya sama siapa? Karena bikin masalahnya sama Allah. Keluarga. Bu, Dalam. ibu kadang kalau ngomong dalam saya yang ngilu. Ada orang Jawa, Beb. Ada orang Jawa. Orang Jawa, Ada kita, orang Beb. Jawa. Orang Jawa bukan orang Sunda, Bib. Ibu yang dirahmati oleh Allah. Manusia ini kadang nggak sadar apa yang dia jalankan di dalam kehidupan. Nabi Muhammad SAW, kalau boleh dibilang, dengan mata Nabi Muhammad manusia yang serba kekurangan, rezekinya, semuanya. Tapi Allah meninggikan harkat martabat Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, ada Nabi Muhammad di dalam celahnya, Nabi di dalam susahnya. Itu semua sebagai contoh buat kita. Nabi Muhammad yang dipegangi kunci surga aja masih Allah kasih ujian. Belum, tak dulu. Ini saya ceramah di sini nggak pernah serius rasanya. Biar nggak tegang. Karena cinta itu nggak boleh diseriusin. Kenapa? Maaf, beribu maaf. Cinta juga nggak harus memiliki. Betul ya? Apalah arti sebuah nama yang namanya cinta. Yang wajib kita taati, cintanya kepada Allah, cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena cinta kepada Allah dan Nabi tidak akan pernah berakhir. Cinta kepada Allah dan Nabi tidak akan pernah merasakan siksaan kecuali akan menambahkan kecintaan. Paham ya? Paham ya? Jadi setiap manusia ujiannya masing-masing. Yang pertama kita silaturahmi, Allah panjangkan umur dan taat kepada Allah.
Dan doa yang ketiga yang sering kita panjatkan. Yang kedua kan Allah berikan kita mintanya Allah panjangkan umur kami, kan begitu ya? Tapi kita diajarkan, ya Allah panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, doa yang sering kita panjatkan. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Mau masuk surga? Emang pantas? Lah kan kita cuma nanya. Emang pantas? Pantas? Maaf, ingat, ada Abu Nawas. Tahu Abu Nawas? Gimana maksudnya? Abu Nawas seorang yang saleh, ahli ibadah. Abu Nawas ini setiap 1 rakaat salat khatam Quran. Masya Allah. Baina maghrib wa isya, dari maghrib ketemu isya, wiridnya, zikirnya baca kulhu 15.000 kali. Tahu doanya Abu Nawas? Setiap rakaat zikirnya kulhu 15.000 kali dari baina maghrib wa isya, antara maghrib dan isya. Doanya, ya Allah, hamba sadar tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah, hamba takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika Engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang syar'i. Judul doa ini adalah doa merayu Allah. Abu Nawas yang ibadahnya begitu sadar kalau dirinya nggak pantas mau masuk surga, hamba juga sadar nggak pantas. Tapi subhanallah, para pejuang devisa yang lagi Hongkong merasa pantas. Kan sabilillah, Beb. Kita sabilillah. Pede dulu, Beb. Saya tahu baik. Taat sama suami, taat sama orang tua, cinta dengan diri sendiri dan membawa diri sendiri di dalam keselamatan, menjaga kehormatan, maka insya Allah kita salah satu orang yang dipantaskan masuk ke dalam surga. Amin. Saya diajarin doa sama guru saya, Habib Quresh Bahari. Beliau bilang, Ki, ada satu doa yang diajarkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Apa Habib doanya? Saya doanya pakai bahasa Indonesia aja ya. Ya. Biar kitanya gampang. Apa pakai bahasa Hongkong? Ya, boleh. Hoyi. Paham kan ya? Saya yang nggak bisa. Ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surga. Bukan karena bidadari yang Kau ciptakan berada di dalam surgamu kami ingin masuk ke dalam surga, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu, maka masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus ada Nabi Muhammad? Karena yang memegang kunci surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali umatnya semua masuk ke dalam surga Allah. Paham ya sampai sini?
Ini kalau kita mau hidup kita nikmat, maka jangan pernah jauh dari Allah, jangan pernah jauh dari Nabi Muhammad SAW. Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan kita banyak kita jauh dari rahmat Allah. Kita jauh dari keluarga, kita jauh dari siapa orang yang kita cintai, kita ridho untuk meninggalkannya. Bu, mungkin di sini ada yang sudah 15 tahun. Lebih. Bukan saya bilangkan kali. Orang lagi ngomong di demo aja, bukan ada. Itu bikin emosi pagi-pagi. Jangan Pak Behe, Be. Apa Pak Behe? Pak Behe ya. Makanya saya nggak pernah minta ya Allah tambahkan hamba kesabaran, nggak mau. Dan dihadapin yang begini mana? Yang pertama, pastinya di sini ada yang lebih dari 10 tahun atau 15 tahun. Banyak. Udah lu dengerin aja, gue lagi ngomong dengerin aja ya. Iya, Be. Ada yang lebih dari 10-15 tahun nggak ingat sama orang tua. Maaf, dengerin dulu. Bukannya lupa, tapi nggak ingat. Saking asiknya kerja, mungkin 1 tahun sekali telepon orang tua. Enggak, tiap hari. Udah. Saya juga diwati sama Bunda. Awas nih, jangan pernah mengambil laki-laki di hadapan mereka. Mereka ini penuh sendiri. Mereka ini bisa dicekek kan? Tuh. Yang rezekinya ikhlas nggak? Apa yang diberikan ikhlas nggak? Ketentuan Allah, siapa yang punya aturan? Allah. Tidak? Allah. Bisa harusnya cuma menjalankan, kan begitu? Urusan rezeki, jodoh, maut, urusan Allah. setiap apa lelah kita, jika dinilai untuk beribadah, maka pahala Allah berikan buat kita. Maaf Bu, uang bisa dicari, tapi kebahagiaan batin gak akan pernah bisa dimiliki. Nikmati pekerjaan kalian, cari rezeki yang halal, nikmati dan berikan kepada orang tua, itu jauh lebih berkah. Amin. Kita Insyaallah. suami nggak ada yang kerja, Bib. Ya. Kita suami yang minta sama kita, Bib. Ya. Dengerin dulu. Jangan pernah mencaci maki seorang suami. Jangan. Kenapa? Sebejat apapun suami, tetap dia ridhonya Allah ada di tangan dia. Paham ya, Bu? Paham ya, Bu? Saya kasih satu contoh. Biarin kan, Bu mau digebukin juga terserah. Dan berdiri, Be. Saya jujur, saya bukan nggak mau berdiri. Saya kalau duduk ceramah saya lama. Kalau saya berdiri, saya pulang dari sini harus operasi liver. Jujur, karena saya sudah operasi yang kedua dan ini insya Allah yang ketiga. Ya udah duduk aja, Be. Duduk aja, Saya duduk. sudah berdiri beberapa Jadi cuma 20 menit kaki saya nggak bakal bisa bergerak nih. Jadi biarin dulu saya berdiri biar saya agak nggak terlalu kedinginan. Bu, tadi saya sampai di mana? Bu, ada satu perempuan menjadi bidadari surga Madinah. Oh, sabar. Mukanya cuma satu. Di sini ada tiga. Pak Behe. Kalau saya cuma dua. Sabar. Kita ada di satu pulang sebagainya. Aku gini kan, Be. Sebulan sekali. Oh, bulan 5 kita ketemu lagi. Ini mau? Enggak.
manusia yang dijadikan bidadari surganya Allah. Beliau memiliki suami yang bengis, jahat, ahli maksiat, gak punya iman kepada Allah. Siapa dia? Masa kemari dong Firaun. Siapa nama perempuan? Siapa nama perempuan? Suaminya tapi kok bisa seorang wanita pendamping Firaun bisa jadi bidadari surganya Allah? Bukan. Kalau taat sama Allah sudah pasti. Tapi dia sabar ngadepin suaminya. Kalau taat sama Allah udah pasti. Tapi dia tahu betul suaminya seperti apapun. Saya punya suami tukang mabuk, sabar. Saya punya suami tukang judi, Sabar. suami saya emosian, Sabar. saya kasih solusi mau. Kata babe. Bangun tidur, suami udah marah-marah. Sabar. Bangun tidur udah gebrak meja, kopi mana kopi? Sabar. Bawain kopi panas-panas. Sabar. Kasih di depan suami. Mau jalan kerja, cium tangannya. Ya, panggilan ya. Lama saya telat. Apa? Begitu selesai, suami jalan bersih-bersih rumah. Kalau lagi pulang. Begitu selesai suami pulang, hujan gede. Kan pakai motor ya? Motor masuk ke dalam rumah sampai ke ruang tamu. Sabar. Ambil kain pel, sambil pel. Sambil pel. Sayang, di luar hujan. Suami nyaut, matamu buta. Begitu selesai, panasin sayuran, siapin baju, suami mandi, baju sudah siap, makanan panasin. Begitu dia masuk lagi selesai mandi, sampai ke meja ngeliat tempe siap. Lemes banget. Kebayang dong, tempe lemes. Dia buka tudung saji, dia gebrak mana makan malamnya. Sabar. Bawain sop panas. Jangan. Ayam, ini makan malamnya sudah bisa. Harus deketin, makan semuanya deketin. Lauknya, nasinya sendokin. Kalau lagi Bib, saya sudah berusaha. Saya sudah semaksimal mungkin, tapi emosinya labil. Terus-terusan emosi. Padahal saya yang nyari rezeki. Cukup sampai di situ, minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan suami saya yang seperti dulu. Tetapkan hatinya dalam iman kepadamu dan jaga hatinya untuk. Ini doa seorang istri itu nggak ada hikmah. Doa seorang istri itu nggak ada penghalang kehadapan Allah. Bu, sejahat apapun laki-laki, tatkala ibu sudah membuka pintu langit, Allah kabulkan doa, Allah kembalikan suami tersebut menjadi suami yang saleh. Amin. Jadi belum selesai nih masalah sabar, terusin lagi. Sabar. Begitu dia selesai makan, ibu ambil tuh. Ya namanya selesai makan kan boleh dong refreshing nonton sinetron. Buka Netflix juga nggak apa-apa. Betul nggak nonton Air Mata di Ujung Sejadah? Mulai tanggal 8 buka tuh di Netflix. Promosi tahu nih. anak saya main di situ.
Baskara anak saya. Oh. Emang Oh. belum nonton? Belum. Sama sekali. Belum. Belum. Sabar. Lagi nonton sinetron, suami masuk biasanya kan kalau habis makan keluar rumah, rokok sambil ngopi kan begitu. Ya. Ibu lagi nonton sinetron, suami masuk, sinetron mulu, saya mau melihat berita. Sabar. Tiduran di pundak suami, pegang tangannya. Sayang, Iya. ada apa sih dari pagi malam? Bawel lu. Sah? Masuk ke dalam kamar, kibrasin tuh tempat tidur. Ya, tahu kibrasin kan ya? Kebuti. Bacain tuh. Kalau umum kebinas, apa manfaatnya di? Soalnya tempat tidur kalau nggak ditidurin 1 jam, jin pada tidur. Kalau ibu tidur, suami tidur di situ, apalagi sampai ada pergaulan, maka jin ikut campur di dalam. Maka rumah tangga kita nggak bakal bagus. Makanya Nabi SAW ngajar itu, bacain surat An-Nas amat ditutup sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Wih, lagi keputin nih, suami masuk, lama saya ngantuk. Sabar. Sabar. Udah capek dari pagi ngurusin rumah, ngurusin suami, ngomel nggak selesai, baru pengen tidur enak banget, Bib. Suami udah mulai gigit Pak. Ngorok Bib, masya Allah, ngorok nih. Sabar. Elusin belakang, elus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jangan dibacain Yasin. Itu bukan sakratul maut. Suami melek kaget disangka malaikat bungkar nangkir kok perempuan gitu. Daripada perang jangan dicubit ya, jangan dibangunin dia. Ibu mau masih bisa sabar? Daripada nggak bisa tidur lebih baik bangun dari tempat tidur. Ya, izin. Ya, saya ke dapur sebentar. Masuk dapur, cari tali rakyat, jirat dengan Gak begitu harus. Kita yang namanya manusia, sabar itu ada batas. Betul? Padahal Allah tidak pernah memberikan satu batasan di dalam kehidupan, kecuali Dia pandai beribadah, maka Allah selamatkan kehidupan mereka. Amin. Bu, di sini saya nggak membela laki-laki. Bukan berarti saya laki-laki wajib harus benar, enggak. Ibu adalah bidadari surga. Kalian yang lebih pantas untuk dibela. Saya di ultimatum dari kemarin, jangan pernah yang katakan Habib selalu memenangkan laki-laki. Itu bagian Jakarta. Bagian di sini rumah tangganya rukun loh. Amin. Orang mana-mana didoain mah kakak. Amin gitu. Mana saja. Saya punya sahabat Ustaz Sahil. Beliau ini vokal dari kami punya majelis Ya, namanya paham. Mukhtar Ya, saya dan tahu. Muhammadnya beliau sebagai vokalis. Saya bawa nanti kita dengerin suara ini. Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini ada di sini jam berapa? Setengah satu. Cek sedang tak usah bila. Cek sedang tak usah bila. Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi yang pertama kita wajib bersyukur kepada Allah
wajib beriman kepada Allah. Dan yang ketiga, wajib bertakwa kepada Allah. Jika ini sudah ada di dalam kehidupan, masalah apapun pasti akan jauh dari kata tidak ada jalan keluar, kecuali semua ada jalan keluar dari Allah. Insya Allah. Rezeki yang kita terima, minta kepada Allah. Rezeki ini, Bu, maaf, kalau saya cerita pribadi boleh? Boleh. Rizki itu bukan siapa-siapa. Awal Rizki bisa dakwah karena satu, ada penyakit yang Rizki diberikan, dititipkan oleh Allah. 9 hari saya koma di rumah sakit. Sebelumnya Rizki kalau masuk rumah itu, rumah saya sempit, bukan. Tahu kan? Tahu. Rumah depannya jalanan besar, tapi buka pintu ke belakangnya itu masuknya miring. Gak bisa masuk lurus, miring. Kenapa? Karena ruang tamunya sempit. Masuk ke dalam, begitu sampai di belakang baru agak lebar. Ini seorang Rizki yang dari dulunya yang namanya orang tua. Demi Allah, Bu, saya bangga saya memiliki seorang yang namanya orang tua, ibu seperti ibu saya. Mama luar biasa buat mendidik saya, sangat luar biasa. Saya dipukul, kalau sholat, lepas sholat dipukul, belum rapi, belum waktu, udah waktu udah belum rapi, masih juga dipukul. Sampai saya pernah bilang, mama ini ibu kandung atau ibu tiri? Kok tiap hari kayaknya digebukin? Sampai mama bilang apa? Mama nggak pernah pukul Rizki, tapi yang mama pukul adalah syaitan yang ada di diri Rizki. Saya pernah bawa mama saya, antarin mama, kita cari rezeki. Waktu itu kurang lebih saya umur 7 atau 8 tahun. Sampai sekarang saya masih. Saya dibawa sama orang tua saya. Ternyata ibu saya ngambil pisang goreng sama orang, dijualin dari kampung. Saya bilang, mama nggak malu? Ini rezeki. Apa yang buat kita malu? Sampai di saat itu saya pengen banget susu, tapi mama nggak punya uang. Saya ngerengek, pengen susu, enggak, maunya sekarang, enggak, pokoknya sekarang. Sampai saya nangis. Ada satu orang, ini satu pisang pun belum laku, satu pisang goreng pun belum laku. Orang lewat, ini kenapa anaknya? Ini lagi minta susu. Dikasih uang, tolong beliin susu. Sampai sekarang saya nggak tahu itu orang siapa. Dan sampai akhirnya Allah berikan saya satu ujian besar di dalam hidup. Dan saya cuma minta kepada Allah, dan ini diajarkan oleh guru-guru kami. Ada satu doa, saya singkat cerita, kalau dari umur 7 tahun sampai corona kemarin panjang luar biasa. Karena saya baru merasa nikmat hidup selepas corona. Apalagi kita corona kemarin, maaf, semua sama, nggak bisa keluar dari rumah, mau kemana nggak bisa, yang kerja di PHK, yang punya usaha bangkrut, apalagi model penceramah kayak saya, Yang butuh semua jadwal cancel. Dunia sabar, Beb. Sabar, Bib. Tapi saya jujur, saya yakin karena saya punya Allah. Saat itu, saat corona, semua kita merasakan masalah rezeki itu pengurangan, bukan ditutup, pengurangan. Bib, saya betul-betul nggak punya uang, tapi maaf, rezeki Allah nggak pernah tutup. Betul? Waktu saat corona, makan sarapan berhenti apa? Masih makan? Masih. Siang masih makan? Masih. Sore masih nyemil? Masih. Malam masih makan? Masih. Tengah malam masih bikin indomie? Masih. Mana yang ditutup rezekinya sama Allah? Semuanya masih Allah buka. Yang kita pikirin kan apa? Uang, duit. Bahasa yang bagus apa? Apa? Apa suka saya yang ceramah saya? Jin itu bahasa Hongkong.
Jin. Jin. C atau C? Jin. Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan saat corona itu Allah berikan saya teguran luar biasa. Mobil ditarik leasing. Saya lagi nikmat-nikmatnya ngerasain kehidupan enak kok, mobil Alfa. Cukup lama. Sama. Dulu. Mobil ditarik leasing. Kenapa? Udah nggak mampu bayar. Sabar. Saya sudah nggak mampu bayar, tapi saya yakin saya punya Allah. Begitu saya datang satu sholawat Nabi SAW malam Jumat, saya punya guru. Waktu itu memperbolehkan saya pulang jam 8 malam. Biasanya saya nggak pernah boleh jam 8 malam. Jam 3, jam 4 baru boleh pulang. Jam 8 malam saya ingin sama guru saya boleh pulang. Syukur sama Allah. Alhamdulillahnya ada cara gimana ya? Saya tanya sama teman, dan gimana mau sholat dekat rumah ini? Karena saya Dewan Guru Majelis Rasulullah yang ada di Kabupaten Kuningan, waktu itu saya diizinkan untuk lewati perbatasan yang ditutup, saya diizinkan. Mau kemana aja boleh diizinkan. Karena alasan, karena saya dikasih satu urusan untuk menenangkan masyarakat yang ada di Kabupaten Kuningan saat ini. Saya boleh keliling kemana-mana. Saya datang ke musola itu. Saya bilang, inilah keutamaan. Kalau orang sudah bersyukur, sandaran kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Saya datang ke musola itu, salah satunya ada anak umur 25 tahun. Waktu itu, ini anak umur 25 tahun. Ini anak seorang miliarder. 25 tahun baru kerja 6 tahun. Dari umur 19 tahun kerja 6 tahun jadi seorang miliarder. Saya bilang, saya tanya, kerjanya apa? Jualan masker. Hah? Cuma jualan masker jadi miliarder. Saya bilang lagi, gak masuk akal. Tapi rezeki pernah tentukan gak? Saya bilang di musola itu, selesai saya bagi tausiah 20 menit, saya bilang, ayo dong main ke rumah, jangan ambil ilmu kuburan. Tahu ilmu kuburan? Maunya didatengin, ngedatengin nggak mau. Kuburan kan begitu, maunya diziarahin aja, dia nggak pernah mau datengin kita. Serem juga sih kalau didatengin, buka pintu matanya kuburan dong. Saya bilang, jangan ambil ilmu kuburan maunya didatengin, ngedatengin nggak mau. Baik, kita mau silaturahmi. Kapan? Hari Sabtu. Waktu itu kejadian malam Minggu. Baik, saya mau tanya, mau ngopi apa? Mau ngopi, kita ngantai-ngantai apa mau makan? Ngopi aja. Alhamdulillah, duit di kantong cuma 400.000. Saya bilang, baik, alhamdulillah kalau itu 400.000 beli kopi, beli gorengan, kenyang, pulang kan udah tahan itu. Betul nggak? Subhanallah, saya keluar, kan ditelepon lagi, nggak jadi ngopi. Terus ngapain? Makan siang. Kan pusing, saya 400.000 makan siang. Saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan 400 bisa jadi makanan berkah yang bisa menghidupin orang. Saya niat mau ngasih makan orang, saya bilang, itu Allah kasih itu rezeki luar biasa. 400.000 dari Kemis saya jaga sampai perusahaan. Bayang nggak Bu? 400.000 dijagain. Istri mau makan ini satu aja kita. Saya bilang gitu. Bilang istri saya manggil saya sayang. Sabar. Gimana nggak sayang orang mau begini? Ya, kan bosan ya makan telur mulu sama gaji. Saya bilang, nggak apa-apa, ntar keluarnya juga jadi ayam hitam. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Ketemulah hari Sabtu. Begitu Sabtu, belilah nih gurame goreng, beli sop. Tamu datang, pikir saya yang saya kasih makan 4 atau 5 orang. Ternyata dia bawa 12 orang. Ibu kebayang 400.000 ngasih makan orang 12 orang, kan gak masuk akal. Saya pribadi gak ketelan saya makan. Nyendok nasi saya gak mau, biar mereka pada makan. Ya Allah, tolong nasinya tambahin lagi.
Saya suruh Allah yang nambahin, saya udah nggak ikut campur, udah nggak punya duit. Tapi ini janji Allah. Airzuku malah kasih. Allah kasih rezeki gak bakal diduga-duga. Dari mana aja Allah kasih? Dia pada makan sampai pada nambah, saya yang deg-degan. Ya Allah, mana nambah lagi nambah. Sadis ini orang. Begitu selesai, saya yang namanya itu Habib nggak makan. Udah, tadi saya bilang ada belum? Saya melihat aja udah kenyang saya. Begitu selesai ngopi di depan, bikinin kopi, bikinin teh, ngobrol. Dia tegur saya, Habib waktu itu kalau nggak salah punya mobil Alphard warna hitam. Luka lama dikorek kembali. Sakit loh hati lo. Saya bilang, kok tahu? Iya. Saya kan waktu itu pernah lihat Habib pakai mobil apa? Itu kemana, Habib? Ditarik leasing. Saya bilang, kenapa? 7 bulan saya nggak bayar. Terus dia bilang, emang Habib mau ganti apa? Saya bilang, orang kalau ditarik leasing bukan mau ganti, berarti nggak punya duit. Dia mau ganti apa? Saya bilang, saya kalau ditarik leasing itu berarti orang nggak punya duit. Emosi saya. Sabar, Ben. Terus dia bilang, enggak, Habib kalau ada rezeki mau ganti apa? Saya sih pengennya ganti motor yang lama-lama lah, 2010, 2011, 12 nggak apa-apa. Oh baik, ya Habib besok ada acara nggak? Besok kita makan di rumah saya, Habib yang di Cirebon. Ayo. Makan saya, singkat cerita makan di rumahnya. Datanglah mobil Fortuner tahun 2011. Ya Allah. Kita melihat alhamdulillah. Kita tahu itu mobil siapa orangnya. Alhamdulillah. Tak dulu dengerin dulu. Ternyata wanita-wanita di sini prasangka baiknya lebih tinggi. Datang, ternyata teman dari si saya punya kawan ini, Habib, ini mobil begini nih bagus, bagus emang duitnya dari mana? Orang harga masih 400 juta, saya bilang orang nggak punya duit. Ternyata Allahumma, coba Habib cek dulu lihat saya lihat bagus, saya bilang gitu. Ini mobil jalan lagi, ini mobil pergi, ya harapan hampa. Di prank ya. Makanya jangan alhamdulillah dulu. Kan ibu belum tahu ceritanya. Prasangka baik boleh, tapi kalau harapan hampa kan nggak juga. Begitu dia selesai, nggak berapa lama supir saya ternyata ikut. Begitu dia keluar, supir saya keluar bengok matanya. Kenapa? Enggak apa-apa. Ini orang kenapa? Ini pegang STNK, BPKB, mau kunci mobil. Saya bilang, saya nggak beli. Saya nggak punya uang. Saya bilang, mungkin saya sebut aja lah namanya karena ini orang baik. Mudah-mudahan biar tahu. John, namanya Jono. John, lu yang beli, terima. Kalau lu mau minjemin nggak apa-apa. Saya ambil kunci sama STNK, BPKB lu yang pegang. Kunci serap lu yang pegang. Saya bilang, dia bilang apa? Nggak usah, Bib. Pegang aja, itu hadiah buat Habib. Kalau begitu alhamdulillah kan Semuanya Nabi Muhammad. Bilang dulu kalau udah jelas-jelas gitu dikasih alhamdulillah. Kita nangis dari Cirebon sampai Kuningan nangis. Saya bilang sama mama, "Ma, Allah berikan kita rezeki ini gak diduga-duga betul." Ternyata apa? Mama doa. Ternyata doa mama, doa orang tua mengatakan, tenang aja Ki, jangan khawatir, mobil ditarik leasing gak apa-apa. Allah mau ganti rezeki yang lebih gede buat Rizki. Amin. Doa orang tua berarti cepat dikabulin. 3 minggu setelah mobil saya ditarik leasing, Allah ganti mobilnya. Jadi rezeki itu pernah tertukar. Allah janjinya pasti. Bu, saya tanya sama ibu tadi, Allah punya janji pasti.
Setiap permasalahan Allah kasih jalan keluar. Percaya kepada Allah. Bahwasanya ibu yang saat ini duduk di dalam tempat ini secara nggak langsung rumah ibu yang ada di luar sana, yang ada di kampung, Allah lagi curahkan rahmat. Ibu yang sedang duduk di sini, Allah ampuni dosa orang tua. Jadi jangan pernah khawatir, Bu. Jangan pernah khawatir. Apa yang kita langkahkan kaki kita, walaupun di negeri orang, dengan cara kita mencari ridha Allah, pasti Allah akan berikan kita kesehatan walafiat, dan Allah berikan kita rezeki yang berkah. Ingat, jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah, jaga keimanan, dan teruslah bertakwa kepada Allah, sehingga Allah buka segala hajat serta keinginan kita yang selalu mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir saya cuma minta, Bu, jangan pernah jauh dari Nabi Muhammad SAW. Bu, sebelum ibu bekerja di negeri orang, Nabi Muhammad yang ridho, yang sampai capek memberikan kebaikan buat umat Nabi Muhammad SAW. Tidak akan pernah seseorang akan mendapatkan kecintaan kecuali mereka yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang penuh cinta di hadapan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Biasanya di atas ada satu. Berarti 30 menit lagi. Betul ya? Tapi kok di handphone udah pada ada? Ya udah masuk waktu. Bukan waktu masih beda-beda. Udah masuk waktu sholat tapi. Iya. Ya. Oh beda-beda. Ya namanya kan saya baru pertama ngomong. Mudah-mudahan nanti saya bicara sama Bunda. Insya Allah tanggal 5 kita ada bulan 5 Insya Allah kita ada kajian, dan juga Insya Allah kita mau bikin ziarah Guangzhou. Ya, mudah-mudahan Insya Allah doain hari biarnya umur sehat. Tahu apa yang diberikan cintanya dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memberikan cinta yang sangat luar biasa. Saat Nabi dalam keadaan sakratul maut, yang dipanggil adalah ummati. Tidak ada sesuatu yang lebih baik dari lisan Nabi kecuali yang diingat adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di dalam doa Rasulullah selalu ada nama kita, selalu ada kita di dalam doa Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Mau salawat sama-sama? Mau salawat sama-sama? Salawat busyrah apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubas
Palestina Allah berikan kemenangan. Menangkan di dalam perjuangannya. Mereka telah meninggal dunia, Allah matikan matinya dalam keadaan syahid di hadapan Allah. Orang tua yang meninggalkan anak-anaknya meninggal, semoga mereka menjadi anak-anak yang saleh. Mereka anak-anak yang telah meninggalkan orang tuanya mudah-mudahan menjadi anak-anak yang dapat memasukkan kedua orang tua ke dalam surga. Kami juga minta kepada Allah untuk Zionis Israel, Allah hancurkan mereka. Binasakan mereka. Binasakan mereka dunia wal akhirat. Ya Rabbal alamin. والتمام بالرسول إلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Kita minta kepada Ustaz Sahil untuk sama-sama melantunkan bagian kasidah. Kayaknya di sini ada Fatihahnya udah tahu. Apa ya? Sama-sama bisa. Rasulullah
mudah-mudahan di siang hari ini Allah terima segala hajat dan doa kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa kami ya Allah. Wahai Rabbi, sadar diri ini banyak melalui dosa-dosa yang setiap kali kami jalani ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari ini kami menengadahkan tangan di hadapan-Mu. Harapan kami Kau memandang kami dengan penuh kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan. Ya Allah, ampuni dosa kami. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami. Wahai Rabbi, hari ini kami menengadahkan tangan di hadapan-Mu. Kami berharap doa kami Kau dengar. Kami berharap doa kami Kau terima ya Allah. Wahai Rabbi, kami berada di negeri orang yang kami meninggalkan keluarga kami. Wahai Rabbi, jaga keluarga kami. Berikan ketenangan pada keluarga kami. Berikan ketenangan dalam hati kami. Wahai Rabbi, waktu demi waktu banyak yang kami lalui dengan penuh kelalaian di hadapan-Mu ya Allah. Ketika hari ini kami kembali mengingat-Mu, kami sadar apa yang telah kami lakukan di dunia ini tidak akan pernah menjadi satu keberkahan dalam hidup tanpa belas kasih-Mu. Wahai Rabbi, jangan Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa. Terimalah doa kami ini, terimalah taubat kami ya Allah. Jadikanlah di siang hari ini menjadi saksi taubat terakhir kami di hadapan-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, lama mata ini tidak lagi pernah mengeluarkan tetesan air mata, takut kepada-Mu. Jadikan tiap tetes yang keluar di siang hari ini menjadi saksi di yaumil kiamat kelak, bukti taubat kami di hadapan-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati ini. Kami berserah kepada-Mu. Yang terbaik adalah keputusan-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, masih banyak saudara-saudara kami yang di siang hari ini masih bermaksiat kepada-Mu, dan Engkau kabulkan mereka di dalam kemaksiatan. Engkau izinkan mereka di dalam kemaksiatan. Bukankah kami yang lebih berhak Kau kabulkan ya Allah, yang di siang hari ini mengadakan tangan di hadapan-Mu. Wahai Rabbi, bukankah doa setiap anak untuk orang tua akan Kau kabulkan ya Allah? Panjangkan umur kedua orang tua kami. Panjangkan umur kedua orang tua kami. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat setinggi-tingginya kepada kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, tanamkan kebahagiaan pada diri mereka. Jangan Kau jauhkan diri mereka dari kebahagiaan. Izinkan kami membahagiakan mereka untuk memberikan mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, jangan Kau jadikan kami sebagai anak yang durhaka yang meninggalkan orang tua kami. Wahai Rabbi, Kau yang maha lebih mengetahui apa yang ada di diri ini. Yang kami mencari rezeki untuk membahagiakan mereka ya Allah. Jadikanlah setiap rezeki yang kami cari menjadi satu keberkahan untuk keluarga kami. Wahai Rabbi, jadikanlah rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Wahai Rabbi, jaga saudara-saudara kami, jaga putra-putri kami. Wahai Rabbi, jangan Kau jadikan kami sebagai orang tua yang meninggalkan tanggung jawab kepada keluarga kami. Wahai Rabbi, kami berani meninggalkan orang tua kami. Kami rela meninggalkan keluarga kami, mencari rezeki yang halal di hadapan-Mu ya Allah.
maka jangan kau tutup keran rezeki kami. Buka rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil kiamat. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Sadar diri ini banyak berbuat dosa kepada kedua orang tua kami. Kami tidak jarang, kami selalu tidak pernah menganggap jeripaya ayahanda kami. Dari hujan ke hujanan, panas ke panasan, mencari rezeki yang halal untuk kami. Ampuni dosa ayahanda kami. Ampuni dosa kami kepada ayahanda kami. Tidak jarang di saat ini mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Maafkan kami ya Allah. Begitu pun kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menganggap pengorbanan ibunda saat kami terlahir di dunia ini. Antara hidup dan mati, ibunda kami memperjuangkan kami lahir di dalam hidup. Jika ibunda kami harus memilih dirinya yang akan kembali kepadamu atau kami yang harus mati, maka ibunda kami pasti akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Wahai Rabbi, tidak jarang kami mencaci, menghina, memaki ibunda. Kami tidak pernah menganggap pengorbanan ibunda. Bahkan kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Maafkan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya Allah yang realihim jannah. Ya Allah, dengan berkumpulnya kami di dalam tempat ini, jangan kau biarkan mereka di dalam kegelapannya. Terangkan kubur mereka dengan rahmat darimu ya Allah. Ya Allah, dengan acara yang pernah kami lakukan di siang hari ini, jangan kau biarkan mereka di dalam sendirian. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami sebagai anak yang saleh-saleh, yang dapat membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurga-Mu, memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Jangan kau jadikan kami anak yang durhaka, yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga. Bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga, melainkan karena ada nama yang berlebihan dengan nama. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, izinkan mata yang penuh dengan dosa ini untuk memandang Sayyidina Muhammad. Jangan kau haramkan mata ini untuk memandang Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan kami yang penuh dengan dosa ini untuk memegang tangan Sayyidina Muhammad, untuk mencium tangan Rasulullah. Izinkan lisan yang penuh dengan kekotoran dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, bagi kami yang hadir dalam tempat ini, berikanlah kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil kiamat. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini, dimanapun kami berada, ya Allah, angkat penyakit kami, berikan kesehatan kepada kami, agar kami dapat mudah beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Ilahi wa Maliki, Anta ta'lam kaifa hali. Wahai Tuhan semesta alam, Engkau yang maha mengetahui apa yang ada pada diri ini. Kabulkan setiap doa kami, terima hajat kami ya Allah. Terakhir yang kami inginkan, catatlah nama kami satu persatu di dalam pintu surga. Sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia hari ini, kumpulkan kami kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Al-Fatihah bil qabul dengan kulsur wa ila hadratir rasul بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Al-Hajmu jemaah hidupnya. Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan, barang siapa yang berdoa setelah berdoa membaca ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, maka doa tersebut akan pastinya dikabulkan oleh Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita atau kami kan kerja di Hong Kong, jauh dari keluarga dan lama belum pulang. Nah saat pulang apakah harus melakukan nikah ulang dengan suami? Salam. Gak usah nikah ulang. Ya, kalau belum pulang-pulang gak usah nikah ulang. Saat ibu berjumpa pegang tangan itu juga sudah halal. Ya, bukan yang berhak memberikan keputusan adalah seorang wanita atau seorang istri, tapi yang berhak memberikan keputusan adalah seorang suami. Selama masih komunikasi dan wajib untuk mencari nafkah adalah seorang suami. Jadi kalau suami yang mengatakan saya talak maka selesai. Tapi jika seorang istri bilang talak sampai 1000 kali tidak akan pernah masuk di dalam talak. Ya, jadi kalau seandainya dia pulang, dia mau nikah lagi boleh nggak? Boleh juga. Bukan berarti nggak boleh, boleh juga. Kenapa? Biar bisa honeymoon lagi. Insya Allah. Paham sampai sini?
Dan lagi sisanya doa. Sini kumpulin yang seharusnya itu. Tapi mohon doanya buat anaknya yang akan melangsungkan pernikahan. Amin. Anakmu siapa? Gelap. Amin. Pernikahan yang insya Allah bulan depan. Namanya Syarifatik Mangawana. Dan agar hatinya dilebihkan. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib saya Tumina. Saya minta doanya sekeluarga kami minta dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Allahumma amin. Dari orang-orang yang dan minta doanya kami dan anak-anak supaya bisa istiqomah dan beriman dan dilancarkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Habib ana uhibbuki Habib wa ana kadhalik. Minta al-fatihah doa untuk Ibu Rizky Ningsi, adik Rizky, Bapak Ustiono dan Ibu Sofiatul. Khususnya juga buat kita semua, buat kita semua yang ada di mana saja. Amin. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga mereka. Amin. Apabila mereka dalam keadaan sakit, Allah angkat mereka. Amin. Mereka diberikan rezeki yang berkah, rezeki yang banyak. Akhir niat, walikulli niyatin salihah, wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Insya Allah kajian di bulan 5 bulan Mei 2024 di tanggal 12 Insya Allah 12 Mei ya bersama Rifki, dan juga Insya Allah diarahnya di tanggal 15 Mei ya hari Rabu, dan itu tanggal merah ya. Tanggal 12 Mei kajian kembali, tanggal 15 Mei kita ziarah. Insya Allah. Saya minta doa terkhusus agar kita pulang dari tempat ini menjalankan operasinya diberikan